Wah, masakan ibu udah siap nih. Dari baunya kayaknya enak nih. Teman-teman, sampai lupa. Kalian udah pada makan siang belum? Saya mau makan siang dulu nih. Sebelum kita makan, kita review dulu yuk. Di sini ada tahu goreng. Teman-teman tahu nggak tahu goreng itu mengandung apa? Tahu goreng mengandung protein loh. Kemudian ada telur. Telur juga mengandung protein. Lalu ada sayur bening bayam. Teman-teman tahu nggak sayur bening bayam itu mengandung apa? Ya betul, sayur bening bayam mengandung zat besi. Nah ini nih buah kesukaanku, buah naga. Buah naga juga mengandung zat besi loh. Kemudian ini ada ikan asin. Nah yang terakhir susu. Susu mengandung kalsium dan zat besi. Nah selain makanan ini bergizi, makanan ini sudah pasti dapat menambahkan darah loh teman-teman. Dah gak usah berlama-lama lagi, yuk kita berdoa dan langsung santap makanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kenyang teman-teman. Masakan ibu memang jempolan. Nah terakhir nih saya meminum susu supaya kuat menghadapi kenyataan. Bercanda teman-teman. Sekian vlog saya kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Halo sahabat PMR Madya dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Ruden Aslama Satria Perdana dari kontingen M19 SMP Negeri 4 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan donor darah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah 1. Memberikan pemahaman tentang donor darah. 2. Mengajak teman-teman PMR Madya untuk turut mensosialisasikan donor darah kepada orang-orang di sekitarnya. 3. Mengajak teman-teman PMR Madya untuk menyumbangkan darahnya kelak jika sudah memenuhi syarat. Apa kabar teman-teman? Semoga kita senantiasa sehat ya, karena kesehatan itu sangatlah penting. Coba di antara kalian apakah ada yang sudah mengerti pengertian donor darah? Siapa yang sudah tahu? Coba yang sudah paham tentang donor darah bisa tunjukkan jari kalian ya. Begini teman-teman, donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Transfusi memiliki arti proses pemindahan darah dari seseorang kepada orang yang membutuhkan. Bagaimana proses pemindahan tersebut? Apakah dilakukan secara langsung? Tentu saja tidak demikian. Proses pemindahan darah tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui proses dan tahapan-tahapan tertentu. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap ataupun hanya berupa komponen darah. Apakah teman-teman mengetahui perbedaan darah lengkap dan komponen darah? Ya, darah lengkap adalah darah yang mengandung semua komponen darah. Sedangkan komponen darah dapat berupa plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Apakah teman-teman ingat saat COVID-19 sedang ramai-ramainya?
Ya, banyak diberitakan bahwa banyak sekali dibutuhkan komponen darah berupa plasma darah, yang tentunya membutuhkan pendonor yang banyak. Setelah pendonor diambil darahnya, kemudian menggunakan alat pemisah komponen darah, maka akan mendapatkan komponen darah, salah satunya plasma darah, yang akan diberikan kepada penderita COVID-19 yang membutuhkan. Ngomong-ngomong, apa golongan darah kalian? Ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tentunya. Sebaiknya kita tahu loh apa golongan darah kita. Bagaimana sih cara mengetahui golongan darah kita? Ya, bisa datang ke puskesmas yang ada laboratorium kesehatan. Bisa juga ke klinik yang ada laboratoriumnya. Atau bahkan bisa langsung ke laboratorium kesehatan. Bisa juga di PMI loh. Setelah diambil darahnya dan dites, nah dari situ kita tahu apa golongan darah kita. Jadi golongan darah dibedakan menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Darah di tubuh kita memiliki fungsi yang sangat penting, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengganti sel tubuh yang rusak, dan mengangkut karbon dioksida. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga tubuh kita agar tidak kekurangan darah. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi pendonor? Jika kalian ingin menjadi pendonor, kalian harus memenuhi persyaratan berikut. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk menjadi pendonor darah. 1. Laki-laki atau perempuan berusia 17 sampai 60 tahun. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Berat badan minimal 45 kg. 4. Kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. 5. Tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV/AIDS, kanker, dan lain-lain. Teman-teman, donor darah bersifat sukarela. Siapapun dapat menjadi pendonor jika memenuhi persyaratan yang saya jelaskan tadi. Kalau kalian ingin jadi pendonor, kalian dapat datang langsung ke UDD PMI setempat. Untuk wilayah Kabupaten Banyumas, UDD PMI-nya beralamatkan di Jalan Pakaja nomor 37 Sokaraja, atau bisa juga di tempat-tempat penyelenggaraan donor darah. Misalnya di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan donor darah, di keramaian acara-acara tertentu. Di situ kita mendaftar, menulis formulir identitas diri dan riwayat kesehatan. Di situ petugas akan memeriksa kesehatan kita. Jika kondisi tubuh sehat, maka asisten transfusi darah akan mengambil darah kita. Proses pengambilan darah berlangsung cepat, sekitar 10 menit. Oh iya, kartunya tergantung jenis golongan darahnya ya. Kartu berwarna kuning untuk golongan darah A. Kartu berwarna pink untuk golongan darah B. Kartu berwarna putih untuk pendonor bergolongan darah AB. Kartu berwarna biru untuk golongan darah O. Ingat ya, setelah 2,5 sampai 3 bulan kita datang kembali ke UDD PMI. Teman-teman, jika kita sering berdonor, kita akan mendapatkan penghargaan loh. Mulai dari berdonor 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 kali, dan 100 kali. Jika kalian sudah berdonor 100 kali, maka kalian akan mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Jika usia kita sekarang 14 tahun, berarti masih 3 tahun lagi dong untuk menjadi pendonor. Nah, dihitung-hitung di usia 42 kita baru bisa mendapatkan penghargaan dari Presiden. Jika kita menjadi pendonor, kita mendapatkan banyak manfaat loh. Antara lain, 1. Mendapatkan kepuasan batin karena darah yang kita sumbangkan dapat menyelamatkan orang lain. 2. Kesehatan kita menjadi terpantau. 3. Kondisi tubuh akan semakin sehat. 4. Bergabung dalam organisasi PMI sehingga menambah teman. 5. Meningkatkan nilai kesetiakawanan dan kepedulian. Kalian tahu nggak kalau kebutuhan darah di PMI Banyumas kurang lebih 250 kantong darah per hari.
Lalu, kalau kita membutuhkan darah, bagaimana caranya? Caranya, kita membawa surat permintaan dokter rumah sakit dan sampel darah. Lalu, sampel darah diuji cocok antara darah pasien dan darah pendonor. Kemudian, kalian harus mengeluarkan biaya sebesar Rp360.000 per kantong. Nah, biaya itu bukan untuk membayar darahnya, tetapi untuk membayar biaya pengganti pengolahan darah. Lalu, apa peran kita sebagai anggota PMR Madya? Kita sebagai anggota PMR Madya dapat menyiapkan diri untuk menjadi aktivis DTS. Lalu, bisa mengajak teman, guru, keluarga untuk menjadi aktivis donor darah sukarela. Kemudian, dapat membuat souvenir yang menarik dan dikirimkan ke PMI cabang untuk dibagikan kepada para pendonor. Teman-teman, biar makin semangat, kita nyanyi dulu yuk. Ikuti aku ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, ayo donor darah. Kalau kau suka hati, ayo donor darah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ayo donor darah. Sekarang teman-teman udah semangat kan? Demikian informasi donor darah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ayo kita jadi pendonor darah, karena setetes darah kita sangat bermanfaat bagi orang yang sedang membutuhkan. Saya Ruden Aslama Satria Perdana dari PMR Madya SMP Negeri 4 Purwokerto pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.